Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Prima Satri, ana min faslil khamis A, uridu an ubahitha kalamal khobar. Di sini saya akan membahas tentang kalam khobar. Al-khobaru ma yusbih ayyuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadibun. Khobar ialah suatu berita yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab, baik itu beritanya benar, mengandung kebenaran ataupun mengandung kebohongan. Adapun khobar yang sodik, khobar yang benar di sini ialah berita yang sesuai dengan kenyataan. Sedangkan khobar yang kadzib, yang bohong tersebut ialah khobar yang atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini khobar yang dimaksud di sini ialah khobar yang mengaitkan kepada, bukan mengaitkan kepada benar atau salahnya suatu berita tersebut, tetapi khobar di sini ialah khobar yang terkait kepada bentuk susunan kata dalam berita tersebut. Likullil jumlah ruknani, dalam khobar ini terdapat dua istilah yang dikenal. Yang pertama yaitu musnad wa musnadun ilaih. Musnad yang pertama yaitu musnad ini sebagai khobarnya atau beritanya, sedangkan musnad ilaih ialah yang diberitakan. Contohnya roja'a al-ustadzu, telah pulang ustad. Roja'a di sini kedudukannya sebagai musnad yaitu beritanya, sedangkan al-ustadzu di sini kedudukannya sebagai musnad ilaih yaitu yang diberitakan. Kemudian al-khabaru imma ayyakuna jumlatan fi'liyatan au ismiyatan. Khobar ini terkadang terdapat dalam jumlah fi'liyah atau terkadang terdapat dalam jumlah ismiyah. Khobar yang terdapat dalam jumlah fi'liyah ini ialah ketika khobar itu kalimatnya diawali dengan fi'il atau kata kerja. Anahu contohnya baka at-tiflatu, anak kecil itu telah menangis. Kenapa contoh ini digolongkan ke dalam khobar jumlah fi'liyah? Karena dalam contoh ini kalimatnya diawali dengan fi'il atau kata kerja yaitu baka, menangis. Kemudian khobar dalam jumlah ismiyah ialah khobar yang kalimatnya itu didahului oleh isim atau kata benda. Anahu contohnya at-tiflatu jamilatun, anak kecil perempuan itu cantik. Kenapa contoh ini digolongkan ke dalam khobar jumlah ismiyah? Karena kalimatnya itu diawali dengan isim atau kata benda yaitu at-tiflatu, seorang anak kecil perempuan. Kemudian adrubul khobar, macam-macam khobar. Al-awal al-khobar ibtidaiyan, khobar ibtida. Ya, sini ialah khobar yang tidak membutuhkan huruf taukid, yaitu huruf penguat. Karena ketika mutakalim menyampaikan sebuah berita atau kabar, mukhatab percaya dengan berita yang disampaikan, maka tidak dibutuhkan lagi huruf taukid untuk membenarkan berita yang disampaikan. Contohnya ghasaltu sobahan, saya telah mandi pagi hari. Di sini ketika mutakalim menyampaikan berita itu, mukhatab percaya bahwa mutakalim telah mandi di pagi hari. Kemudian wasani tolabian, yaitu khobar tolabi. Di sini ialah khobar yang mengandung keraguan-raguan. Maksudnya di sini ialah ketika mukhatab menyampaikan sebuah khobar atau berita, ketika mutakalim menyampaikan khobar atau sebuah berita, mukhatab merasa ragu akan kebenaran berita yang disampaikan oleh mutakalim. Contohnya raja'a al-ustadzu, ustadz telah pulang. Nah, di sini ketika mutakalim menyampaikan berita itu, ketika mukhatab merasa ragu apakah ustadz benar-benar sudah pulang atau belum, maka bagusnya lebih baiknya itu mutakalim dalam menyampaikan beritanya menggunakan huruf taukid, yaitu contohnya qad raja'a al-ustadzu, sungguh ustadz telah pulang. Kemudian wasalis ingkarian, yaitu khabar ingkari.
Di sini maksudnya ialah khobar ingkari ialah khobar yang membutuhkan huruf taukid lebih dari 2. Karena kenapa? Karena ketika mutakalim menyampaikan sebuah berita, mukhatab merasa bahwa berita yang disampaikan itu ialah berita bohong, tidak sesuai dengan kebenaran. Contohnya Abu Kamata, ayahmu telah meninggal. Nah, di sini ketika mutakalim menyampaikan berita ini, mukhatab tidak percaya. Maka untuk membuat mukhatab percaya, mutakalim harus menggunakan huruf taukid 2 atau lebih, harus lebih dari 2. Contohnya wallahi inna qad abuka mata, demi Allah sungguh ayahmu telah meninggal. Di sini huruf taukid yang dipakai ada 3, yaitu waw kosong, kemudian inna dan qad. Wa huruf taukid inna wa anna wa lamil ibtida wa ahrufut tanbiyah wa qasam wa nunut taukid wa hurufuz ziyadah wa takrir wa qad wa amma syartiyah. Akhiru kalami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.